Di episode sebelumnya, berkat pertahanan dari Yewu, Nana, dan Comet serta Shulu yang kemunculannya tidak diduga-duga, jumlah dari para invasi Zerg yang jumlahnya 10 kali lipat atau 1000% kini telah turun ke angka normal, yaitu 100%. Dan karena sudah turun ke angka 100%, Yewu akan membiarkan para monster yang sudah menerobos pertahanannya pergi ke arah pangkalan Hanmo. Toh dengan jumlah segitu pastinya orang-orang dari pangkalan Hanmo tentunya akan sanggup untuk menahannya. Hal itu juga dikarenakan terkait oleh musuh yang lebih kuat, dan itu adalah bos monster, di mana Yewu harus memfokuskan diri untuk bisa melawan sosok tersebut. Karena perangkat transfer sumber dayanya sudah hancur yang menyebabkan komunikasi pangkalan utama telah terputus, tentunya orang-orang di pangkalan tidak tahu menau jika Shulu sempat menunjukkan batang hidungnya di dalam pertempuran Yewu. Yewu juga bermaksud untuk kembali ke markas utama sebelum segerombolan Zerg datang ke sana, sehingga semua orang bisa memahami situasi dan bisa bersiap-siap untuk menghadapi invasi. Tapi karena masih ada urusan di sini, ia pun mengutus Nana untuk melaporkan tentang apa yang sudah terjadi di garis depan, serta para Zerg yang tengah menuju ke arah pangkalan. Namun sebelum beranjak pergi, Yewu memulihkan Nana terlebih dahulu dengan menggunakan semua sumber daya yang masih tersisa. Dan karena sudah kembali prima, bergegaslah Loli kita menuju pangkalan Hanmo. Sedangkan Yewu akan tinggal sebentar untuk menghadapi bosnya. Tentu ia takkan sendirian karena masih ada Crimson Comet yang akan berduet dengannya. Dan kemudian kita akan bergeser mundur ke pangkalan Hanmo, tepatnya di ruang monitor. Karena terkena gangguan sinyal, hitungan persentase dari serangan invasi pun terhenti di angka 350%, yang padahal jumlahnya udah nggak segitu lagi. Tapi karena hal itulah orang-orang mengira jikalau Yewu sudah menyerah, dan mereka pun hanya bisa pasrah. Karena jumlah 350% masih terbilang banyak, di mana itu masih belum sanggup mereka tangani. Sedangkan Pak teknisi yang juga belum mengetahui situasi terkini masih bertanya-tanya di dalam hati, mengapa sampai kini Yewu belum juga kembali. Padahal Cipak Tua ini sudah memperingati apabila Yewu tidak sanggup menahan amukan para Zerg, beliau menyuruhnya untuk cepat kembali sebelum mati. Karena bila dibandingkan dengan Pak Tua ini, akan sangat ia sesalkan jika harus kehilangan seorang bintang besar dengan potensi yang tidak terbatas. Tapi ini belum berakhir, dan kesimpulan akhir belum bisa dibuat. Karena itulah, Pak Tua teknisi Lice mencoba menaikkan moral setiap anggotanya untuk tidak menyerah di dalam situasi krusial ini. Di sisi sebelahnya ada juga para ladies dari King Team yang berfokus dengan Yunfei yang saat ini masih belum bisa menghubungi kakaknya. Dan di saat ladies-ladies lain terus mengkhawatirkan Yewu, di sini Yunfei pun mencoba menenangkan mereka untuk terus percaya dengan Yewu yang bisa mengatasi segala hal. Meskipun Yunfei terlihat tenang, namun Lao Feng jelas mengetahui jikalau Yunfei adalah orang yang paling mengkhawatirkan Yewu daripada siapapun. Dan dirinya tetap berpura-pura tenang untuk menghibur semua orang. Meskipun yang paling ingin Lao Feng lakukan adalah membunuh musuh di garis depan bersama dengan Yewu, tapi untuk kali ini ia akan membantu Yunfei terlebih dahulu. Sementara itu di tengah-tengah perjalanannya menuju pangkalan utama untuk melaporkan situasi terkini, Nana kini sudah melewati para Zerg yang sebelumnya menerobos masuk duluan. Dan diperkirakan ia memerlukan waktu 5 menit lagi untuk bisa sampai ke pangkalan utama Hanmo. Tapi di saat itulah sempat terbesit dalam benaknya, mengapa aku tidak terlebih dahulu menyikat monster dan mendapatkan beberapa poin XP dari mereka? Ini merupakan kesempatan langka. Apalagi dalam posisinya saat ini, Nana sudah memasuki jangkauan komunikasi untuk bisa tersambung ke pangkalan, dan ia bisa mengirim pesan kepada mereka kapan saja. Karena itulah, Nana kemudian membalikkan punggungnya dan kembali menghadapi para Zerg untuk mendapatkan lebih banyak poin XP. Serangan brutal yang langsung membombardir para Zerg terbukti efektif. Poin-poin XP yang ia dapat pun tidak sedikit, dan itu membuat levelnya semakin meningkat. Farming yang ia lakukan saat ini semata-mata untuk menjadi lebih kuat demi membunuh orang itu. Dan sudah pasti, orang yang ia maksud adalah Yewu. Namun tiba-tiba tanpa sedikit pun ia sadari, seekor Zerg yang melesat dengan kecepatan super dapat dengan mudah menghancurkan sayap kiri Nana. Yang diketahui apabila Zerg yang menyerangnya ini merupakan monster elit serangga berzirah emas, yang tentunya levelnya lebih tinggi daripada dirinya. Dan Nana yang kehilangan satu sayapnya pun mulai kehilangan keseimbangan dan kemudian terjatuh di atas permukaan tanah.
Namun serangan dari si monster elit ini tidak berhenti sampai situ saja dan akan kembali menghujam Nana dengan serangan-serangan lainnya. Pada momen-momen kritis ini hanya dua kata yang bisa diucapkan Nana, yaitu tolong master. Kembali ke garis depan, Yewu yang akan bersanding dengan si bos monster masih saja memikirkan bagaimanakah cara yang paling efisien untuk bisa menghabisi makhluk tersebut. Shadow King yang menjadi kartu asnya pun tidak bisa ia gunakan begitu saja. Selain tahap perubahan bentuknya memerlukan banyak waktu, ia juga akan memakan banyak biaya yang cukup mahal, lagi-lagi karena uang. Tapi ada satu hal lain lagi yang menjadi pertanyaan bagi Yewu. Padahal dia kan sudah banyak sekali membunuh para Zerg sebelumnya, tapi mengapa ia tidak mendapatkan poin XP sama sekali ataupun drop item yang dijatuhkan? Entah terdapat mekanisme khusus dalam hal ini atau bisa jadi Yewu hanya akan bekerja tanpa mendapatkan apapun. Tapi karena tidak ada pilihan lain, sistem buka akun Shadow. Sebelum Yewu berhasil mengaktifkan akun Shadow King-nya, si bos monster mengeluarkan 3 buah spesies dari tubuhnya. Dan itu adalah 3 kecoa bersaudara yang terlihat begitu menjijaikan, tapi levelnya cukup tinggi. Dan karena kemunculan dari ketiga makhluk inilah lagi dan lagi Yewu harus tidak jadi mengaktifkan akun Shadow King-nya, karena ia mesti berurusan dengan 3 kecoa ini terlebih dahulu sebelum membuka akun Shadow King-nya. Karena jikalau ia menggunakannya saat ini juga untuk melawan kecoa dan selanjutnya melawan si bos monster, uang yang Yewu punya pastinya tidak akan cukup. Hingga akhirnya ia pun memilih untuk melawan mereka dengan cara biasa, yakni menggunakan akun Raja Qian. Di dalam pertarungannya, Yewu masih belum bisa menghabisi makhluk tersebut secara instan, yang sepertinya levelnya sanggup untuk ditekan. Selain itu, volume darah dari kecoa tersebut bisa pulih dalam sekejap. Dari hal itu pula, Yewu mengira jikalau kemampuan khusus dari monster elite ini, yaitu ketiga kecoa tersebut, bisa membagi darah-darah mereka, yang artinya kecoa itu harus dimusnahkan secara bersamaan. Dan kemudian, Yewu pun bertanya kepada sistem, dengan semua poin XP-nya saat ini, berapa banyak level yang bisa ia tingkatkan untuk meningkatkan leveling dari akun Raja Qian? Sistem pun menjawab, itu hanya bisa ditingkatkan sebanyak 5 level saja, dari level 100 ke 105. Loh, kok bisa? Aku kan menyimpan banyak poin XP sambil dirinya terus melawan para kecoa. Sistem pun kembali menjelaskan jika leveling dari sebuah akun sudah mencapai level 100, maka poin XP yang dibutuhkan setiap levelnya akan semakin meningkat beberapa kali lipat. Sial, sistem ini benar-benar menyebalkan. Oh iya, aku kan masih punya blueprint itu yang diberikan kepadaku oleh Nona Mokeer. Ya, ini adalah waktu yang tepat untuk menggunakan senjata itu untuk menghabisi 3 kecoa elit ini. Dan kemudian, ketiga monster itu pun diserahkan kepada Comet. Sementara itu, Yewu akan membuat sebuah senjata dari blueprint yang ia katakan sebelumnya. Weiss, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat senjata ini? Weiss pun menjawab, karena ini adalah senjata super antar dimensi, maka proses pembuatannya tidak bisa dilakukan dalam sekejap dan membutuhkan 30 detik. Yewu juga harus mempertahankan akun MOS-nya selama 30 detik ini. Mengingat akun Crazy Mouse bukanlah akun petarung, bertahan selama 30 detik tentu akan sangat sulit, karena harus sambil melawan para Zerg berlevel 90-an yang membuat Comet kewalahan. Tetapi untungnya, ada banyak blueprint tingkat master yang sangat berguna dari Mokeer, dan ini adalah salah satunya. Starlight, ini merupakan drone yang serba bisa digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Meskipun kekuatan dari serangannya tidak terlalu perih, tapi keuntungannya terdapat dalam hal jumlah. Meskipun tidak bisa membunuh, tapi itu masih bisa mengganggu musuh. Dan di saat drone-drone tersebut mengacaukan pergerakan lawan, akhirnya proses pembuatan pun selesai. Senjata yang ukurannya sangat besar ini bernama BVJ-INM 3000. Ini adalah senjata pamungkas yang berasal dari dunia lain. Meskipun sangat kuat, tapi senjata ini tidak dapat diproduksi oleh teknologi manusia saat ini, karena masih terdapat material-material yang dibutuhkan dan itu tidak terdapat di bumi. Walaupun benar Yewu bisa membuatnya, namun terdapat kekurangan dalam senjata ini, yakni Yewu hanya bisa menembakkan 3 kali saja, dan itu harus ia gunakan secara hati-hati karena tush. Yewu pun langsung menembak di saat Wei sebelum selesai menjelaskan. Tapi loh, kok tembakannya nggak kena? Tunggu sebentar, ternyata seperti itu cara memakainya, di mana tembakan yang dilepaskan Yewu ke udara kemudian berubah menjadi black hole.
Dan daya hisap dari black hole tersebut tidak sanggup ditahan oleh para kecoa yang akhirnya harus terhisap ke dalamnya dan lenyap tanpa sisa setelahnya. Astaga, kekuatan ini sangat mengerikan, ucap Yewu. Weiss yang baru saja ingin mengusulkan cara memaksimalkan 3 tembakan tersebut pun malah tidak jadi mengatakannya, karena sepertinya itu nggak diperlukan deh. Karena 3 kecoanya sudah dilenyapkan, akhirnya sang bos monster lah yang harus turun tangan. Pukulan yang dilayangkan oleh si bos monster mampu membuat Yewu terpukul mundur, apalagi dirinya masih berada dalam status akun mouse-nya. Tentu saja itu bisa menjadi serangan yang sangat fatal. Sambil berlindung di balik drone serba bisanya, Yewu pun kembali bertanya kepada Weiss mengenai cara memaksimalkan kekuatan dari senjata tersebut, seperti yang sempat ia singgung sebelumnya. Dan kemudian Weiss pun berkata, di antara banyak titel dari akun Crazy Mouse, terdapat satu titel yang disebut Firearm Master, yang dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuan dalam menggunakan senjata api dengan mengerahkan 200% dari kekuatan senjata yang ia gunakan. Setelah mendengar itu dari Weiss, tanpa basa-basi, Yewu langsung menggunakan 600.000 poin XP-nya untuk membuka titel Firearm Master. Meskipun titel ini harganya 2 kali lipat dari titel sebelumnya, tapi Yewu tidak berpikir 2 kali untuk membelinya, karena ini merupakan cara yang hemat biaya daripada metode-metode yang lainnya. Dan kalaupun 2 tembakan yang tersisa ini gagal membunuh bos monsternya, Yewu masih bisa mengaktifkan akun Shadow King-nya lagi. Dan sesaat setelah membeli titel tersebut, tiba-tiba saja secara otomatis terbuka sebuah akun yang dipicu dari titel Firearm Master. Dan akun tersebut adalah Deadman. Diceritakan bahwa Deadman merupakan sosok yang mampu menggunakan semua senjata api, master pertempuran, yang juga sang eksekutor. Setelah pergi mengembara ke planet tempat tinggal Moss, keduanya pun menjadi teman. Itu karena kegilaan mereka yang serupa. Moss sudah membuatkan banyak senjata ampuh untuknya yang membuat Deadman ini semakin tak tertandingi. Dan sebelum Moss menghancurkan dunianya, Deadman melompat ke lubang cacing di luar angkasa. Dan sejak saat itulah, Deadman menghilang. Wow, akun ini benar-benar akun gila seperti Crazy Mouse. Namun akun tersebut tidak dapat digunakan dengan cara yang biasa, di mana Yewu hanya dapat menggunakannya ketika Firearm Master diaktifkan. Dan akan ada efek negatif setelah menggunakan akun tersebut. Mengenai efek sampingnya itu urusan belakangan. Apalagi Yewu sudah pernah merasakan efek samping Shadow King yang bahkan lebih mengerikan. Sistem, aktifkan Firearm Master dan ubah ke Deadman. Dan tiba-tiba saja ia pun langsung merasakan perasaan mengerikan, di mana dirinya merasa bagaikan seluruh kegilaan menyelimutinya. Aku ingin membunuh. Semua monster harus mati di tanganku. Hahaha. Dan inilah perwujudan Deadman yang kini memegang senjata antar dimensi di tangan kanannya serta pedang berjeriji di tangan kirinya. Kemunculan Yewu dengan akun barunya juga bertepatan dengan hancurnya semua drone serba bisa yang melindungi dirinya. Di saat itu pula, terhujamkanlah sebuah serangan kepadanya, dan itu langsung menguras banyak darahnya. Meskipun terkena serangan yang cukup fatal, namun karena kegilaan Deadman mendominasi tubuhnya, Yewu malah terus tertawa dan menganggap jika serangan dari si bos monster cuma terasa gatal saja. Dan kemudian, kegilaan tersebut ia muntahkan ke dalam sebuah tebasan pedang yang mampu memotong sebagian lengan runcing dari sang bos monster. Apa yang terjadi? Kau tidak seperti ini sebelumnya? Kau benar-benar sudah berubah, ucap si bos yang terlihat kebingungan dengan perubahan Yewu yang signifikan. Hei monster, dengan ukuran otakmu akan sangat sulit memberikan penjelasan untukmu, ucap Yewu yang diikuti dengan tusukan yang pedih tepat ke mata bos monster dengan menggunakan potongan lengan tajam yang si MC potong sebelumnya. Serangan lanjutan pun dilepaskan olehnya. Rasakan ini dan pergilah ke neraka. Push. 2 tembakan dari senjata antar dimensi pun langsung tertuju ke arah sang bos monster. Tapi nyatanya si bos monster masih mempunyai kartu andalannya. Berkat evolusinya yang sudah ia raih selama ratusan tahun, inilah kemampuan terbaiknya, Starting Berserk, yang bisa meningkatkan attack power 500 poin, serta Fury of Life yang juga meningkatkan health point atau darah 500%. Dengan tubuhnya yang sudah mengeras, kedua tembakan Yewu pun terpantul ke udara.
Tapi yang tidak diketahui oleh si bos monster ini, memang begitulah cara menggunakan senjata antar dimensi. Dua buah black hole yang muncul mulai menghisap tubuhnya. Tapi tanpa diduga-duga, kedua black hole tersebut masih belum bisa membunuh si bos monster. Karena sudah menghabisi ketiga tembakannya, Yewu kemudian melepaskan akun Deadman dan beralih ke akun Crazy Mouse-nya. Meskipun serangan barusan tidak dapat membunuhnya secara langsung, tapi makhluk tersebut kehilangan banyak darah dan kini hanya tersisa 20% saja. Namun dalam situasi ini, Yewu tidak mau menghabiskan banyak energi terlebih dahulu hanya untuk memukul si bos yang darahnya masih menebal karena skill khususnya. Ia pun berniat untuk mengubah taktik sama halnya dengan Waze yang sepemikiran dengannya. Karena meskipun darahnya hanya tersisa 20% saja, yang menyulitkan adalah buff Life Rage yang sebelumnya kita kenal dengan keadaan mengamuk, yang akan muncul di saat monster setingkat bos berada dalam kondisi kritisnya. Itu terlalu menyulitkan, tapi pastinya itu takkan bertahan lama. Dan di saat itulah terlintas di dalam benak Yewu tentang sebuah ide yang akan sangat mantap. Ayo sini, coba kejar aku kalau bisa. Yewu sedikit memanas-manasi sambil dirinya membawa si bos monster ke suatu tempat. Di tengah-tengah perjalanannya, Yewu juga melihat mayat-mayat para Zerg yang bergelimpangan di sekitar sana. Apa yang telah terjadi? Apakah ini perbuatan Nana? Bukannya aku memintanya untuk kembali ke markas untuk melaporkan situasi, pikir Yewu. Dan kemudian telah ditemukan di antara jajaran mayat-mayat para Zerg tubuh Nana yang sudah rusak sebahagian. Nana yang masih sedikit memiliki kesadaran pun mendengar suara-suara yang terdengar tidak asing menyebut-nyebut namanya. Dan di saat sudah terbangun, Nana sudah berada di dalam dekapan masternya. Dan untungnya, core di tubuh Nana belumlah hancur sepenuhnya, sehingga Yewu bisa memperbaikinya nanti ke keadaan semulanya. Tapi kamu tidak boleh bersenang-senang dengan cara seperti ini, Nana, ucap Yewu. Sambil meminta maaf, Nana berpikir pasti habis ini ia akan mendapatkan tindak pelecehan yang tidak manusiawi seperti kelakuan seekor iblis. Tapi kenyataannya tidak seperti apa yang ia pikirkan, di mana Yewu memaafkannya dengan begitu mudah. Karena menurut Yewu itu adalah hal yang wajar karena Nana masih anak-anak. Selain itu, dia berhasil mengirimkan informasi ke pangkalan sebelum kehilangan kesadarannya, serta membantu mengurangi jumlah invasi Zerg sekitar 20% yang membuat Yewu tidak marah-marah kepadanya. Tapi sebaliknya, ia malah mendapatkan pujian dari masternya ini. Setelah mendapatkan perlakuan lembut dari Yewu, Nana pun merasa sangat tersentuh dan kembali mengucapkan terima kasih dengan orang yang ia panggil dengan master ini. Sementara itu di ruang monitor di mana mereka telah mendapatkan informasi dari pelayan mekanik alias Nana tentang situasi terkini. Dan hasilnya saat ini hanya tersisa sebanyak 80% saja dari invasi para Zerg. Dan mereka tengah menuju ke arah pangkalan Hanmo. Dengan jumlah 80% ini tentunya mereka orang-orang pun percaya diri bisa menyelesaikan para Zerg yang akan tiba nantinya. Walaupun itu adalah hal yang baik, tapi karena Nana yang mengirim informasi tersebut tentunya membuat si Pak teknisi khawatir dengan keadaan Yewu yang sebenarnya. Dan dari kejadian itu si Pak tua ini pun berspekulasi bahwasannya Yewu telah semuanya perhatian. Meskipun hanya tersisa 80% dari invasi ini, kita semua tidak boleh lengah. Ini semua karena bantuan dari garis depan. Jadi usaha Yewu tidak boleh dianggap enteng dan disia-siakan secara sia-sia. Orang-orang pun menjawab secara serentak, baik. Sampai akhirnya semua pejuang pun sontak mempersiapkan diri mereka untuk melawan invasi dari Zerg yang akan tiba ke pangkalan dalam waktu 1 menit lagi. Karena jumlah dari Zerg yang tersisa hanya 80% saja, setiap pejuang diharapkan setidaknya bisa menumbangkan 1 Zerg dari masing-masing orang di sana dalam pertarungan 1 lawan 1. Di antara para pejuang yang akan bertarung, kita akan diperlihatkan kembali dengan King Team yang masih bertanya-tanya mengapa sampai detik ini Yewu dan juga Nana belum kunjung tiba. Tapi di sini Yunfei menuntut semuanya untuk tetap fokus terlebih dahulu dengan invasi yang akan datang karena mereka harus mempertahankan markas utama. Dan dalam pertempuran ini, Lao Feng akan mengambil alih posisi Yewu sebagai ketua tim sementara. Hingga akhirnya tibalah gerombolan Zerg yang akan menjadi awal dari pertempuran berdarah yang terjadi di pangkalan utama Hanmo. Setelah beberapa saat terjadi pertempuran di luar benteng pertahanan, perisai dari gerbang utama yang tidak mampu bertahan dari amukan para Zerg kemudian dapat dijebol oleh seekor monster elit yang terlihat cukup kuat.
Namun di dalam benteng pangkalan sudah menunggu tiap anggota tim dari grup Hanmo yang sudah siap untuk melancarkan serangannya. Hingga akhirnya medan pertempuran pun semakin memanas. Kerjasama dengan ritme yang selaras berkat arahan Lao Feng membuat pertarungan tim Yewu bekerja dengan baik di saat mereka melawan musuh-musuh yang datang dan menerjang. Untuk orang-orang dengan level rata-rata 40-an, tim mereka bisa melakukan kerja tim dengan cara yang luar biasa. Tim ini benar-benar berbeda, pikir si botak yang kemudian ikut join ke dalam tim. Karena si botak ini tidak ingin membiarkan bakat-bakat luar biasa di masa depan harus mati di tempat ini. Namun tiba-tiba saja muncul sebuah entitas mengerikan yang mempunyai level lebih tinggi bila dibandingkan dengan gerombolan Zerg lain yang terdapat di sana. Dia adalah seekor monster elit berlevel 85 yang sebelumnya pernah muncul, serangga berjirah emas.